Eh, ada dua yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, masalah sistem penurunan imun tubuh itu dipengaruhi dengan dari sistem juga. Dan yang kedua, eh, keloid itu termasuk benjolan nggak ya? Terus kaidahnya timbulnya keloid itu kayak mana? Kayak mana Suatu gitu benjolan. ya? Iya. Siap, siap, siap. Keloid ya. Ah, Wah, ini agak mendalam ini kayaknya ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Dua saja ya, cukup dua saja. Karena saya tahu baru satu Pak Yusuf ya. Jadi dua saja dulu pertanyaan. Baik, Oke, terima silakan kasih. Dr. Budi Purnomo barangkali bisa dijawab dari pertanyaannya Pak Yusuf dari Palembang. Oke, yang pertama apa A tadi A? Imun, apakah dia turun itu kaitannya hanya dengan sistem saja atau ada kaitannya dengan input juga? Yang yang Yang, kedua itu. yang pertama. Yang kedua adalah apakah keloid termasuk benjolan dalam dalam keilmuan PAZ dan bagaimana kaidahnya? Begitu. Kalau terlalu dalam mungkin nanti bisa disampaikan saat hari Ahad ya. Silakan Ustaz Budi. Oke, kita jawab dari keloid dulu ya. Beberapa kali saya nangani kasus keloid menarik banget ya. Jadi bisa hilang ya, udah bentuknya sudah mengeras seperti itu ya. Biasanya warnanya warna kehitaman seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman semuanya ya, beberapa kasus keloid itu dari yang saya tangani kesimpulannya keloid iran. Saya ulangi lagi, keloid iran. Ya. Saya ambil contoh keloid misal di area pundak. Ya. Kok Maka hilang dia, ini, Cek? maka dia ada area pelintiran, terutama pelintiran di area rusuknya. Selesaikan di area situ Mas Yusuf. Nah, jadi apakah iya dan keloid ini adalah indikasi adanya pelintiran? Oke, yang pertama Pak tadi ya, karena terpotong tadi suaranya putus-putus. Oke, mohon maaf Mas Budi untuk yang pertama tadi, apakah imunitas tubuh ini menurun Oh ya, hanya karena ya, sistem saja atau ada ya. kaitannya dengan input? Nah, sistem imun ini ya teman-teman semuanya, imunitas tubuh itu kita tidak lepas dari kaidah input sistem dan output ya. Bisa karena ketiga-tiganya tidak seimbang ya. Tapi kalau case di lapangan ini ya teman-teman, jika orang memiliki sistem yang bagus ya, sistem yang bagus, daya tahan lebih tinggi, lebih kuat ya. Misal contoh kasus naik gunung misal, orang-orang dengan tipe sistem yang bagus ya, dia tidak mudah kedinginan, dia mudah ya, mudah pusing ya. Kalau atau naik apa ya, atau kasus saya aja, saya pernah ngisi pelatihan saat itu presiden dari Cilacap ke Klaten, biasa makan duri itu sudahlah, oke lah, itu baru makan satu atau dua saja biji loh ya, bukan buahnya, itu langsung kerasa pusing sekali. Apa ya, saya nggak seperti biasanya, oh ternyata saya melintir ekstrim ya. Begitu dipelintir, rasa pusing dan mualnya itu langsung berkurang signifikan ya. Artinya memang yang paling dominan adalah sistemnya Mas. Sistemnya, kalau input bisa banget ya, sistem sebagus apapun kalau inputnya tidak baik ya, baik karena itu ini ideologi pengobatan ini tidak dapat dipisahkan. Yang jelas jangan khawatir ketika muncul benjolan tadi ya di area leher, ya itu sistem imun yang menurun, tandanya dari sistem yang menurun. Saya nggak menyebut input karena kita customer ya, jadi otomatis lah ya, otomatis input itu berpengaruh lah 20%, gitu. Tapi yang dominan adalah uh, sistemnya. Izin tanya, Mas Budi, kebetulan juga di Lihat yang handle bersinar. Bapak sendiri ya. Soalnya dalam sekitar Pak. sebulan ini, eh, kebetulan beliau itu ada keluhan di mana di perut ya. Kemudian kita lakukan USG, non pas ya, karena dari keluarga juga push untuk tahu apa itu. Setelah dilakukan USG itu ternyata ada benjolan di eh, sekitar
livernya eh, Ustadz Budi. Kemudian saya analisa, kemudian kendor kiri ya, kemudian saya terapi untuk menguatkan yang kendor kirinya. Nah, sampai ini paralel antara pas dan non pas. Jadi setelah evaluasi eh, kami lakukan PET scan ya. Ukuran benjolannya membesar menjadi, kalau sebelumnya itu sekitar 2 cm, Ustadz Budi, itu menjadi 2,2, jadi membesar sekitar 2 mili ya, 2 mili. Yang saya mau tanyakan, apakah eh, yang saya lakukan sudah benar? Karena terus terang saya juga bingung. Eh, yang kedua mungkin seberapa cepat proses dari benjolan stadium 2, 3, 3, 4 gitu. Ustadz Budi, saya kira itu aja dulu. Baik, silakan Mas Budi. Oke, teman-teman semuanya, pembengkakan ya di area liver ya. Teman-teman semuanya, ini liver ini dia penyebabnya saraf kejepit ya. Maka saran saya langsung tolong perbaiki diagnosanya, karena ini indikasi kuat ya adanya pelintiran di area tulang belakang, terutama di area perbatasan pinggang dan punggung ya. Pelajari masalah bambu spine, Mas. Pelajari masalah bambu spine atau pelintiran kuat, bisa sampai bambu spine bisa ya. Saya belum lama nangani kasus yang sama ya di rumah sehat saya pas itu saya di Purwokerto, beberapa kali udah sekitar sampai 5 kali saya tangani ya. Pembengkakan itu memang bambu spine lurus ya. Sempat membesar ya, tapi begitu diure pelan-pelan ya. Saran saya perbaiki di pinggulnya dulu, buka tutup, CU buka tutup, kemudian gunakan gerakan mengurai bambu spine ya. Bagaimana caranya mengurai bambu spine ya? Tergantung ya. Yang saya lakukan saat itu adalah HK dan SU, sit up ya, sit up kombinasi. Jadi nggak bisa saya saat itu, ini kasus saya usia hampir 60 tahun, begitu saya sit up kombinasi nggak ngefek ya. Saya hentakan dulu ya, karena hentakan ini mengurai stuck ya, yang sudah kayak ibarat sudah besi karatan, hentak sit up ya. Saya sampai 5 kali saat itu. Ure, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semakin mengecil ya. Jadi pelajari masalah bambu spine, kemudian bisa nggak mesti seperti yang saya lakukan ya. Ini hanya contoh saja, saya mengurai dengan hentakan kaki dan sit up kombinasi. Kemudian untuk masalah stadium ini sangat tergantung dari tingkat keparahannya dari pasien ya. Beda-beda memang ya. Pengalaman saya nangani benjolan di payudara, antara yang berada di jalur kendor dan pantel beda, ya. Kecepatannya berbeda. Nah, cepat ya, relatif jalur pantel itu lebih cepat ya, relatif lebih cepat membesarnya dan mengerasnya ya. Juga sangat dipengaruhi oleh keparahan pelintiran ya, karena yang menyebabkannya adalah sistem peredaran darahnya. Jadi pelintirannya ya, maka makin cepat dan makin membesar dan berpindah stadium dari 1, 2, dan 3. Dan saya sangat tidak menganjurkan ya, kalau sudah masuk di stadium 4 gitu, untuk salah diagnosa ya. Karena cepat banget ya, 3 ke 4 itu ya, ketika harusnya dipelintir ke kiri, dipelintir ke arah kanan, itu cepat banget. Pengerasnya cukup cepat ya. Maka diagnosa harus benar-benar detail ya. Kita belajari kok ya, di basic juga dipelajari, termasuk di upgrading benjolan pun kita pelajari ya, cara diagnosa pelintiran ya. Setelah SOP basic kita tambah putar badannya, kemudian kita tambah uji speed test ya, kemudian kita tambah lagi dengan pastikan ada tidaknya bambu ya. Kalau sudah yakin, kita ure, kemudian biasanya
Kalau dia stadium 1-2 nggak nambah dia atau kempes hilang. Kalau sudah stadium 3 mau ke 4 atau 4 dia pecah. Cepat membesar dan pecah. Ya, baru setelah itu kita harus tahu kaidah cara perawatan. Begitu Siap. sekilas ya. Ayo belajar Siap. terus ya Mas Rizal ya, belajar terus Makasih ya. Mas Budi. Ya, Siap. sama-sama. Kalau ada benjolan pada anak usia 8 bulan, gimana Mas Budi? Benjolan pada anakku dan saya ya. Ada benjolan di atas kepala, pas di jidat. Benjolan sebesar kelereng, belum lama muncul. Bagaimana untuk menanganinya? Untuk anak usianya 8 bulan, benjolan di atas kening berarti ya, di Jidat. atas jidat, sebesar Ya. kelereng. Baik, silakan Mas Budi. Oke kawan-kawan semuanya, alhamdulillah ini benjolannya di jidat ya, bukan di leher atau di ketiak atau di mana. Jidat ini penyebabnya adalah kekendoran ya, kekendoran pada bayi karena ibu kurang terbiasa membedong dan memposisikan kepalanya ya, karena baru 8 bulan. Maka saran saya bedong dia, kemudian jaga betul letak kepalanya ya, tinggikan sedikit sehingga dagunya itu mengarah menempel. Ya, silakan dilanjutkan dengan pembedongan ya. Di SOP upgrading baby pas ada, tapi pada umumnya ya sekilas bedong dia, kemudian posisikan kepalanya bagus. Iya, posisikan kepalanya itu ke arah dagunya ya. Ini beberapa kali saya pernah nangani kasus yang besar ya, bukan sekelereng lagi ya, tangan orang dewasa besar. Saya bilang, wih kepalanya hampir kelihatan besar sekali ya. Kemudian setelah sekian bulan juga alhamdulillah Allah izinkan untuk kempes dan kembali normal. Begitu saran saya. Baik, terima kasih Mas Budi. Oke, ini sebenarnya saya nemu di kolom komentar ini, Mas Budi, di kolom chat ini, banyak Ya, teman-teman yang bertanya katanya, kalau benjolan payudara itu dominan di pantel atau di kendor? Kalau benjolan ini dominan di pantel atau di kendor? Mungkin Mas Budi bisa sampaikan apakah benjolan itu memang dominan di satu sisi atau bisa muncul di kedua sisi atau bagaimana Mas Budi? Masya Allah ya, ini di materi upgrading sebenarnya sangat detail. Biasanya saya sampaikan, tapi sekilas saja bisa muncul di dua-duanya. Ya, bisa di kendor, bisa di pantel ya. Meskipun kebanyakan itu ada di jalur kendor, tapi jangan lupa ya, bisa muncul juga di jalur pantel. Kebanyakan lah, saya bilang sebagian besar di jalur kendor, oke, di jalur kendor. Ada muncul di jalur pantel, ya, pantelnya ya P1. Ada juga yang muncul di jalur P2. Nah, yang ini yang Masya Allah ya, kalau nggak pandai dalam mendiagnosanya ya, khususnya P1 dan P2 ini cepat banget ya. Jadi salah diagnosa ya, ini benjolannya, oke, benjolannya dia mengira di jalur kendor ya, ternyata di jalur P1 misalnya atau P2 ya, sehingga perputarannya kemungkinan juga salah ya, arah pelintirannya ya, ini nanti mengeras ya. Biasanya cepat banget mengeras kemudian naik ke ketiak. Ya, ini hati-hati. Saya sarankan ke teman-teman jangan langsung dipukul rata jalur kendor ya, seperti itu nggak bisa ya. Bisa juga muncul di jalur pantel. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Gunakan SOP basic ya, ini 80% bisa mendiagnosa, tambah ada SOP di benjolan kita tambah lagi untuk mengenalkan tentang detail tentang bambus pain dan P2 ya. Kemudian juga ditambah skill untuk pengetahuan adakah kemungkinan cedera lokal di area rusuknya. Ini penting banget. Itu A. Ini sebenarnya yang mau saya tanyakan itu kasusnya pada saya sendiri. Kemarin pelatihan di Palembang kan saya pernah terapi sama Ustadz Budi ya. Nah, kemudian saya operasi gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, katanya kalau sudah operasi sebenarnya untuk pas ini tidak bisa diterapkan apa betul itu yang pertama. Nah, karena saya juga setelah operasi benjolan di payudara itu kan sekalian ininya kelenjar getah beningnya itu diangkat juga. Nah, sampai sekarang dari bulan Desember sampai sekarang saya tuh masih sering bengkak ininya ketiaknya kayak gitu. Jadi kalau bengkak itu kadang sampai ke telinga rasanya dari mulai pergelangan tangan sampai ke telinga.
Nah, kemudian saya juga kemarin karena direkonstruksi otot, diambil otot dari punggung dipindahin ke dada kayak gitu. Nah, kemudian kadarullah kemarin waktu saya eh, periksa lagi di rumah sakit, ternyata saya kan tidak di kemo dan tidak di apa tuh di sinar. Nah, disuruh makan obat hormon. Nah, karena itu saya cek ke rumah sakit, saya ada benjolan, ternyata ada apa tuh kista di rahim. Nah, sebelumnya tuh memang kista itu udah lama dari berapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Waktu sama dokter kandungan, saya bilang mau diangkat atau tidak. Dokter kandungan bilang karena itu tidak sampai 1 senti nggak perlu. Nah, ternyata kista itu sekarang jadinya 4 senti. Padahal sebelum saya operasi itu di bulan Desember saya ke dokter kandungan itu masih posisinya masih tidak sampai 1 senti. Nah, mungkin di sini saya sih lebih ke ini ya, nanya sama Ustadz Budi gimana yang harus saya lakukan gitu. Saya jujur saya belum bisa kasih treatment ke orang lain karena saya sendiri masih banyak problem kayak gitu. Mungkin ada sarannya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu wabarakatuh. lagi, maaf, sorry. Oh, ada yang Nah, tertinggal ini. ya, ya itu banyak benar saya punya penyakit ya. Apa? Nah, terus saya juga didiagnosa udah tegak ini diagnosanya bahwa saya juga ini autoimun gitu loh. Jadi saya penderita artritis rheumatoid sama Sjogren. Jadi sering mata kering kayak gitu. Ini mulutnya kering kayak gitu. Nah, itu juga jadi masalah. Jadi permasalahan sama saya mengganggu aktivitas. Mungkin ada sarannya gimana begitu. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Anita. Ustaz Oke, Budi, silakan. oke, Bu Anita. Yang pertama, saran dari saya jelas ya, Ibu, kita yang bisa menguatkan kita adalah ruhiyah kita, keimanan kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rumus yang harus Ibu pegang. Pertama adalah Ibu harus ridho dengan takdir ini, kemudian yang kedua harus fight ya. Likul lida'i dawa unsur, penyakit ada obatnya ya. Ibu yakin ini takdir yang terbaik, tapi yakin juga bahwa Allah membuka kesembuhan ya. Lewat pintu apa? Lewat ikhtiar ya. Allah alam, lewat pintu apapun bisa saja Allah berikan kepada kita. Saran dari saya adalah yang pertama adalah karena sudah diangkat ya, yang di area benjolan sudah diangkat. Ini menjadikan beberapa gerakan pas ini beresiko. Contohnya adalah gerakan body press, sit up kombinasi, di mana di situ ada tarikan yang kuat di area dada ya. Area dada ini juga tidak saya anjurkan. Terus apakah gerakan pas ini masih bisa membantu? Bisa ya. Beberapa gerakan yang soft ya, yang netral ya, saya sarankan ke Bu Anita. Yang pertama adalah japas ya. Perbaiki japasnya, langkah panjangnya ya. Dimulai dari kalau saya ngomong japas Bu Wanita ya, jadi bukan temporer cuma hari Sabtu Ahad saja. Kalau ingat ya, ini sudah dirutinkan ya, paling enggak sehari luangkan waktu ya 10 sampai 20 menit ya. Kalau sudah bisa rutin konstan di angka 20 sampai 30 itu bagus sekali ya. Itu akan sangat membantu sistem tubuh secara keseluruhan ya. Karena dari yang Ibu sampaikan ada benjolan, ada autoimun dengan berbagai macam jenis ya. Kasus mata kering ini adalah perintilan ekstrim ya. Saya yakin ini sudah mengarah sampai ke bambu spin dari leher sampai ke pinggang ya. Pinggulnya juga kemungkinan. Maka gerakan japas ini akan sangat membantu Bu. Ya, rutinkan saja ya. Rutinkan saja gerakan japas. Kemudian yang kedua adalah Ibu coba perbaiki, tegakkan lagi diagnosa untuk pinggulnya ya. Berarti apakah pinggul saya membuka atau menutup, kendor kanan atau kendor kiri. Kalau sudah ketemu Bu ya, coba dilakukan gerakan buka tutup pinggul ya. Ibu bisa konsultasi dengan teman-teman di Palembang ya. Kalau belum paham, buka tutup pinggul. Ini sangat membantu. Buka tutup pinggul kemudian lakukan japas secara rutin. Jangan lakukan gerakan teknik-teknik yang lain seperti kombinasi ataupun CU full gitu ya, karena sudah ada operasi ya. Nah, dari pengalaman saya nangani pasien-pasien benjol yang sudah dioperasi ya, karena memang ini sebuah pilihan ya. Kalau di Pas Al-Kaso itu kita menjadikan operasi sebagai kalau tidak ada jalan lain gitu ya.
Tapi beberapa teman-teman ada yang berhasil, ada ya, nggak pasti. Yang jelas ya, dengan pengangkatan itu, kalau dari kacamata ilmu pas al-kaso, tidak menyelesaikan masalah pokoknya ya. Kalau ada bocor, dia menyelesaikan masalah sekundernya ya, bukan primernya. Tetap masalah rangka ini diperbaiki sambil Bu wanita ya perbaiki inputnya ya. Ada input dua ya, input ruqyah dan input makanan ya, yang halal dan toyib ya. Pastikan yang masuk ke ibu ini adalah halal dan toyib, jauh dari riba dan subhat ya. Kemudian input akidah bagus ya, harus masuk ilmu-ilmu tentang masalah takdir, tentang masalah keyakinan itu harus diperkuat. Baru kemudian ibu rutinkan jawaban dan tutup pintu. Ini saran dari saya Bu Anita ya. Saya langsung ingat ya kasus di Palembang ya, ada benjolan yang pernah saya tangani di sana, sampai saya pas menangani sampai Masya Allah ini luar biasa ya. Satu lagi saya masih ingat di Palembang ada praktisi salah satu penggiat olahraga ya, terapi apa saat itu masih ingat saya, yang dalam gerakannya selalu memelintir tubuhnya itu luar biasa ya, sehingga efeknya pelintirannya itu luar biasa. Maka saran saya Bu, saya ulangi lagi ya, kalau dari sisi gerakan pasnya silakan aktifkan japas dan buka tutup pinggul. Begitu Itu apa izin Ustadz, waktu itu kan Ustadz memang menyarankan untuk japas. Nah, setelah terapi sama Ustadz waktu itu, saya emang benjolannya itu tadinya keras kan, jadinya melembut. Nah, cuma kenapa saya operasi itu karena tekanan dari keluarga, jadi saudara gitu kan. Iya Bu. Makanya saya tuh ngerasa kita punya ilmu tapi lingkungan kita nggak ngerti gitu loh. Jadi saya tuh sampai orang tua saya, ayah saya tuh datang itu, sengaja datang ke Palembang tuh cuma mau ngomongin gimana kamu ini. Nah, itu yang bikin saya, aduh kalau saya nggak ini, saya ngelawan beliau gitu loh. Nah, tapi sebenarnya setelah itu memang banyak penyesalan, tapi ya udah, itu maksudnya udah qadarullah gitu ya. Saya terima gitu. Jadi cuma itu tadi, karena ada beberapa problem itu ya, saya ngerasa apakah tetap bisa dilakukan terapi pas ini gitu, Ustadz. Insya Allah. Iya. Lanjutkan Bu, lanjutkan ya, japasnya dilanjutkan ya. Minimal tidak memperparah ya, minimal tidak memperparah ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini mau tanya Ustadz, kakak saya itu ada teroid di lehernya, di tengah itu, ada benjolan di leher. Tipenya C, kendor kanan, itu saya baru dapat ilmu basic online aja, jadi nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Begitu Ustadz. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Ini masalah tiroid di leher. Nah, di leher itu nanti penanganannya beda. Penanganannya beda ya. Kalau di leher, saya ulangi lagi, kalau di depan, di samping kanan begitu beda. Kalau nanti di kiri dan kanan ya, dia cenderung ke pertajam diagnosa pelintirannya. Yang kalau di tengah itu cenderung dia berada di jalur tengah ya. Jadi tetap di SOP basic ya, meskipun kendor kanan ya, tetap di SOP basic ya. Biasanya kasus terjadi di kasus-kasus yang dia terlalu kendor ya, terlalu kendor, fokus dikeluarkan tulang ekornya ya. Bisa dengan, kalau C biasanya suruh rajin sit up misalnya ya, sit up dengan duduk simpuh, dagunya nempel, dirutinkan. Ini hanya saran saja ya, yang jelas boleh didiagnosa ya, diagnosa yang sesuai dengan keilmuan basic Pak Triono yang Pak Triono miliki ya, kendor kanan atau kendor kiri, P1 atau P0 ya, kemudian mulai belajar P2 ya. Kemudian Pak Triono coba buka-buka modulnya, mulai diskusi dengan teman-teman ya, atau bertanya masalah jalur penyakit yang ada di tengah atau jalur tengah, yaitu jalur C ekstrim dan S ekstrim ya. Di basic sudah kita singgung tapi sangat singkat ya. Ini ada di level-level upgrading ya. Bagaimana kalau benjolan muncul di jalur tengah, jalur C ekstrim misalnya, apa yang harus dilakukan ya? Apakah di CU tapi tidak efektif ya. Di HK juga tidak efektif ya. Ini disebut jalur tengah ya. Jalur belajar ini bisa diselesaikan dengan SOP basic insya Allah ya, pertajam diagnosa di jalur tengahnya. Oke, bisa dilanjutkan. Oh ya, terima kasih Ustaz.
saya ada klien benjolan, kalau dari segi non-pas disebut kolahannya ini sebagai tumor jinak di belakang mata sehingga matanya menonjol keluar. Masya Allah, jadi belum matanya ya. Kemudian kalau dari segi diagnosa pas, benjolannya ini munculnya di jalur kendor. Kemudian katanya sempat dioperasi dan sekarang sering muncul benjolan di lutut jalur kendor, juga melepuh macam kena air panas kaki kendornya. Beberapa kali kami pas, alhamdulillah rilis. Sebelumnya di handle medis, kakinya melepuh disayat-sayat dengan alasan mengatasi bengkaknya. Ngerilah kaki disayat membujur melintang di perban tanpa jahitan. Kemudian katanya Mas Budi, ini kasusnya ini kumat-kumatan. Jadi setelah dipas melalui gerakan-gerakan PAZ, biiznillah rilis. Tapi beberapa saat kemudian kumat lagi begitu. Dan maaf, ini kasusnya katanya untuk HK dan Japas tidak bisa karena sudah banyak luka di kakinya, begitu. Silakan Mas Budi, mungkin bisa dijelaskan, ini unik sekali kasusnya. Ya untuk yang di kaki ya saya nggak bisa membayangkan ya seperti apa bentuknya ya, pasiennya. Tapi kalau yang di mata memang beberapa kali saya mendapati kasus seperti itu ya. Apakah ini masuk kasus benjolan? Ini apa ya, adanya tekanan di bola mata ya. Ini ada di jalur matis ya, matis dan mantul ya. Jadi kuat banget tarikan di belakangnya. Ini di jalur kendor ya, yang pernah saya tangani di jalur kendor. Kenapa dia kumat-kumat ya? Karena jalur penyakitnya belum selesai ya. Kalau nggak bisa di Japas dan di HK, dia bisa di CU setengah dan bisa diangkat. Bantu dia HK, kan nggak mungkin di HK kan. Bantu HK ya, angkat tinggi kemudian pukul tumitnya. Ya, pukul tumitnya itu untuk menyelesaikan jalur matisnya ya. Pukul tumit pakai palu ya, kalau bukan palu besi ya, palu karet atau tangan lah. Pukul ya kalau bisa dipukul tumitnya ya. Kalau belum bisa suruh nekan ke bawah ditahan ya. Ini untuk menyelesaikan kasus matisnya, dipukul tumitnya. Nah, kemudian jalur ini juga bisa dibantu dengan setengah CU teman-teman ya. Setengah CU. Saya yakin membayangkan dia lemah ya. Syukur-syukur bisa CU full bagus ya. Kalau sayatan-sayatan begini biasanya dia pasiennya lemah, bisa dibantu di setengah CU. Dan ini rutin ya. Tipe seperti ini saya tuh ngajari keluarganya loh. Ya. Saya pernah ngasih PR CU, jarang banget, tapi pernah saya lakukan. Ngasih PR, keluarganya saya ajari cara dia CU. Itu salah satu jenis pasien seperti ini ya, yang sangat kuat tarikan kendornya, terutama matisnya ya, matis dan mantulnya. Ini keluhannya di area kepala dia nanti. Bisa tumor otak ya, kemudian bisa benjolan di area lehernya ya, leher tapi yang berbatasan dengan tengkorak gitu ya, bisa besar ya. Kemudian juga di bola mata, maka saya ajari dia CU. Biasanya keluarganya saya ajari CU setengah. Ini saran dari saya, ajari dia CU setengah ya, biar nggak kumat-kumat. Ya kasihan, karena tekanannya kuat banget itu. Apalagi kalau sudah dia membaik, kemudian muncul lagi, membaik, muncul lagi. Ya, berarti ini kurang rutin. Dirutinkan ya, pagi, siang, sore, bila 3-5 kali gerakannya. Gak usah banyak-banyak, misalnya 5 kali, tapi diintensifkan. 3 set, siang lagi, sore lagi, malam lagi. Ya ini. Saya bayangkan pasiennya nggak bisa jalan ini, karena nggak bisa hafal. Mas Budi Purnomo, nanti jika misalkan kita atau teman-teman di sini mendapatkan kasus yang misalkan dia ini ketika diterapi sama kita rilis misalkan, kemudian setelah pulang kumat-kumatan, dan juga untuk gerakannya ini ada keterbatasan, berarti bisa salah satu gerakan yang bisa di-PR-kan itu CU setengah ya? Betul, CU setengah, betul CU setengah ya. Jadi yang Bisa kita diajarkan ke keluarganya okay. diajarkan CU setengahnya ya, saya diajarkan. Karena CU setengah yang paling pas adalah CU setengah dilakukan oleh 2 orang ya. Karena CU setengah kalau cuma dilakukan oleh 1 orang ya, nggak ada, kalau kita mau buka baut itu nggak ada yang megang di atasnya ya. Jadi harus dari 2 sisi. Atasnya dipegang, pinggulnya diputar ya, 2 sisi ya. Bisa 1 orang dengan cara memegang 1 sisi itu tapi nggak efektif, apalagi lemah ya. Ajarkan keluarganya, itu paling. Baik. Waktu itu saya di Batam bersama Ibu Tuti, Pak Husni, dan Mbak Betty waktu itu ya. Waktu itu kami menangani kasus benjolan payudara yang sudah lumayan ada sedikit lukanya. Waktu itu ditangani Mas Budi. Jadi kasusnya ini setelah diagnosa dia pantelnya pantel plus benjolannya ini. Pantel plus. Kemudian kita berikan gerakan CU plus beberapa kali, kurang lebih 3-5 kali saya lupa. Diberikan gerakan itu nyaman, langsung plong. Tapi ketika saya berikan CU plus yang ke-6, itu nyerinya langsung balik lagi seperti semula. Setelah yang ke-6, kemudian kita cek lagi,
Ternyata pantel plusnya di bonggolnya sudah tidak terlalu sakit. Kita coba CU biasa. Dan setelah di CU biasa, alhamdulillah langsung semakin nyaman. Pertanyaannya Mas Budi, apakah ketika kita menterapi pasien benjolan, misalkan dia kondisinya pantel plus, apakah bisa kondisi pantelnya itu berubah dengan secepat seperti tadi? Ketika masih diterapi, kondisi pantelnya sudah berubah. Apakah bisa? Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya, di pembahasan upgrading juga kita bahas sebenarnya ya. Sekilas saya jawab, kalau benjolan itu ada dua ya, selain dia melipir juga ada tarikan. Kalau di pantel plus, kalau di CU plusnya sudah 4, 5 atau sudah rilis, kalau masih di CU plus ya, maka bahaya ya. Karena apa? Karena sudah rilis tarikannya, berubah dia menjadi pantel biasa, tapi terlalu maju ke depan. Ya. Ini juga menimbulkan efek menambah pelintiran di area benjolannya. Maka rasanya nyeri banget. Ya. Ketika di CU biasa langsung rilis ya, langsung rileks karena pelintiran di tempat biasa, tempat benjolannya ini dia berkurang. Jadi kalau mau disingkat ya, sangat bisa ya P1 dalam dunia terapi pas Al-Kaso ya. Ini adalah pantel yang bisa berubah menjadi P2 dan P0. Ya, ini hati-hati ya. Ketika P1 enggak segera diriliskan ya, orangnya punya kebiasaan membuka pantelnya jadi P2 ya. Ketika dia rajin merilis P1-nya dengan HK, CU+, tapi tidak mengontrol ya, dia bisa menjadi P0 tapi sangat ekstrim, maju ke depan ya. Pantelnya maju ke depan, sehingga ini juga memperparah pelintiran. Sangat wajar ya. Bahkan nanti untuk studi kasus benjolan yang P1 ya, teman-teman semuanya ya, hati-hati dengan kondisi pantelnya. Selalu awali dengan kondisi pantel. Kalau pantelnya plus, riliskan dulu pantel plusnya. Selalu kontrol dengan titik sentuh ya, bonggol, kemudian kalau memungkinkan cek pubis, kemudian di area leher. Ini sangat, kita LBH juga dicek ya. Kalau sudah rilis, dilarang menggunakan CU+, cukup dengan CU+. Oke, gitu A. Baik, terima kasih. Ya, Afwan, saya didiagnosa non-pas itu sama dengan Ibu Anita tadi. Saya pasien kista, sudah 6 cm ukurannya. Saya juga haidnya itu durasinya cukup panjang. Pertanyaannya, Pak Ustaz, bagaimana kaidah kista ini sesuai pas? Kemudian bagaimana jurus-jurusnya? Demikian Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Oh iya. Silakan Ustaz Budi. Ya, baik kawan-kawan semuanya. Tadi saya janji di akhir slide ya, ada kaidah-kaidah lain ya, seperti di rahim ada kista damiom, akan kita detailkan di upgrading karena waktunya memang sangat singkat untuk malam hari ini. Tapi secara sekilas Ibu ya, kista itu bisa diselesaikan, bisa insya Allah ya. Ada kasus yang pernah ditangani Mas banyak ya. Sampai kempes Bu, ada yang sampai alhamdulillah dengan izin Allah haidnya dari mulai, ada yang 29 hari, 27 hari, ada yang 19 ya, menjadi 7 hari normal dan kemudian bisa, ada yang sampai hamil dan punya anak, sudah lahiran lagi ya. Alhamdulillah teman-temannya, intinya adalah Bu, ya, untuk kista ya, silakan detailkan kemampuan Ibu, bisa dikonsultasikan, buka-buka basic lagi ataupun dikonsultasikan dengan teman yang ada di daerah Nunukan. Bagaimana pendetailan diagnosa di area pinggul? Ya, silakan detailkan ya. Di pinggul ini Ibu harus bisa mendiagnosa apakah pinggul ini membuka atau menutup. Yang kedua, pinggul ini mana kendornya, pantelnya P0, P1 atau P2. Karena ada beberapa case yang sampai ke P2. Ya, Ibu harus detail, harus bisa melakukan diagnosa ini. P0, P1 atau P2 ya. Kemudian Ibu juga bisa mendetailkan di pinggul ini tipenya ini menjauh atau mendekat ya. Pinggulnya ini normal, menjauh ya, ke belakang artinya ya, ataupun mendekat. Ya, ini juga Ibu harus kuasai ya. Jurusnya apa? Jurusnya menyesuaikan sekali dengan diagnosa.
Bisa, saya pernah dengan izin Allah ya, sampai selesai cuma dengan 2 jurus ya. Saya beri dia CU plus dan CU setengah saja ya. Pernah ya, ada juga kasus lain tergantung, ternyata dia sangat menjauh ya. Maka saya menyelesaikan dengan cara mendekatkan di area pinggulnya, kemudian ditutup pinggulnya, baru dicek. Nah, maka sangat tergantung dengan diagnosanya, Bu. Silakan Ibu ya berbesar hati ya. Ini masih belum besar banget ya. Kita pernah nangani kasus kista yang seperti orang hamil. Saya kira hamil 9 bulan, Bu, saat itu. Ternyata enggak, Mas. Saya kena ini ya, Insya Allah ya luar biasa. Ya, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa semakin mengurang. Waktunya lama ya. Kista jarang yang instan ya. Hitungannya bisa sampai bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jarang yang langsung rilis di pertemuan pertama. Kecuali yang masih 1 cm, 2 cm ya. Kecil-kecil ya gitu masih. Saya pernah nangani kasus 10 hari ya gitu langsung headnya normal pernah ya. Tapi kalau yang sampai betul-betul pulih yang sudah sebesar itu 8 cm apalagi ya sudah harus sabar ya. Itu ya Bu pesan dari saya, kuatkan diagnosanya. Afwan Ustaz, saya kendor kiri, tipe pinggul terbuka, punggung C. P1, P2, T1 atau P2 atau P0? P0. Menjauh atau mendekat? Nah, itu yang enggak tahu, jauh dekat. Makanya Bu, ada di Nunukan ya, tanyakan di situ ya, ada koordinatornya. Di Tarakan banyak teman-teman yang Masya Allah ya, aktif di sana ya. Detailkan Bu, ya detailkan, jangan sungkan untuk ya mendatangi senior ya, sambil bawa pasien misal minta didiagnosa, datangi kopdar ya. Karena biasanya yang luput dari pasien-pasien miom dan kista adalah menjauh dan mendekatnya area pinggulnya. Ya, ini harus diselesaikan juga. Saya dari luar angkasa ini bertanya, Ustaz. Salam dulu. Terima kasih Ustadz Budi pernah ke Mamuju. Saya sempat ketemu langsung waktu itu. Waktu perjalanan mau ke Palu ya. Oh iya Masya Allah. Masih ingat masih. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya kalau saya mau bertanya itu bukan bertanya karena apa, tapi mungkin bertanya karena pengaruh usia ya Ustaz ya, karena ada beberapa yang lupa kayak begitu. Karena sudah agak lama saya ikut basicnya tahun 2019 kali ya, jadi agak lama. Tapi alhamdulillah pasien-pasien kami bisa dibilang 100% sembuh begitu ya. Tapi ya memang kecepatannya lambat atau cepat itu tergantung mereka melakukan PR dengan baik atau tidak di rumah. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya bukan terkait dengan terapi, Ustaz ya, tapi solusi untuk kami yang jauh kayak begini ya dari Mamuju. Kalau Mamuju itu kalau dari Makassar perjalanan 1 malam. Jadi pada saat kita mau upgrading, mau kopdar itu agak terhambat. Waktu itu sudah pernah dikasih solusi, baiknya merekrut lebih banyak pas trooper di Mamuju, tapi ya itu juga bukan sesuatu yang sederhana untuk merekrut pas trooper. Jadi kalau bisa segala macam jenis pertemuan pas mungkin nanti bisa kami yang di Mamuju ini bisa dikabari lebih dengan cara yang lebih spesial mungkin Ustaz. Begitu ya. Supaya kami bisa betul-betul upgrade, karena apa ya, kayak itu tadi deh yang menjauh mendekat itu kan, saya seingat saya selama ini yang lihatnya cuma bagian kaki, kemudian kalau pinggulnya bermasalah ya fokus di situ sampai beres begitu aja. Khawatirnya jangan sampai ilmu saya ini sudah jadul banget, jangan sampai ketinggalan gitu Ustaz. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati teman-teman angkatan lama ya, kalau nggak di-upgrade ya, ilmunya kedaluarsa ya. Kawan-kawan semuanya, pas itu open source ya. Jadi ilmunya terus berkembang ya. Jangan pernah stagnan ya. Saya sudah
intinya cuma melintir sama CU doang, enggak. Ya. Ilmunya terus berkembang ya. Saya sarankan ke Al Makassar, namanya Pak Ferry ya, Pak Ferry Ya, dari betul. Mamuju. Pak Ferry dari Mamuju ya ini. Saya sarankan untuk kalau kopdar ya, kita kan ada beberapa yang sifatnya online ya. Online ada bimbingan-bimbingan online lah ya. Baik dari Papka ya, kalau belum daftar Papka silahkan daftar Papka. Kemudian juga kita ada beberapa sharing-sharing online seperti ini. Kemudian ada bimbingan Papka, itu ikuti ya karena masalah jarak ya. Terus yang kedua, saya sarankan untuk Pak Heri CS ya. Kalau bisa ikuti upgrading online ya. Akses di 10 upgrading ya. Kita punya 10 upgrading ya. Untuk Pak Ferry ya, saya sarankan upgrading dasar ini punya ya. Jangan lupa kita punya upgrading yang baru namanya upgrading lokal ya. Jangan sampai di situ dibahas ya. Jangan sampai nggak mengambil nanti ilmunya kedaluarsa ya. Rusuknya sudah modelnya, wah ini model jadul betul ya. Diagnosa arah pelintiran juga sudah lengkap di upgrading lokal ya. Bisa ngambil upgrading. Kesempatan bagus banget karena apa? Karena di upgrading itu ya, kita masih bisa memutar video berulang-ulang. Di situ ada Probandus ya. Ada Probandus yang bahkan Probandus itu biasanya kita perbarui ya. Kalau ada sesuatu case yang baru kita masukkan ke sana. Kalau ada tambahan-tambahan keilmuan kita tambahkan ke sana ya. Kayak besok misalnya upgrading online, saya akan menambahkan menjauh mendekat, kemudian saya ambilkan untuk pola pelintiran, hati-hati ya untuk diagnosa gitu. Kita ya karena memang perlu waktu yang santai, yang ringan ya. Slide-nya juga kita tampilkan gitu. Itu saran dari saya ya, selain online ikut di upgrading yang bisa diakses ya. Di sana juga nanti bisa free access ya, 1 tahun apalagi ya. Itu sangat membantu sekali ya, karena memang masalah jarak di sana ya. Sekali ikut kopdar 1 hari perjalanan ke Makassar ya. Kalau mau ke Palu ya juga pikir-pikir juga ya gitu. Sama, Maka saya sama aja. upgrading Palu sama saja ya. Ya, maka yang paling memungkinkan teman-teman banyak teman-teman senior di Makassar ya, bisa dirutinkan misal setiap sekian bulan sekali ya, atau ada agenda teman-teman di Makassar yang dari pusat datang bisa ikut diskusi ya di sana. Tapi kalau masalah jarak betul saya sarankan untuk mengakses di member pass ya. Member pass itu Masya Allah ya, kita memanjakan betul ya. Kalau Pak Ferry belum bisa mengakses, buka memberpass.net. Di sana pastori banyak sekali ya. Kemudian di sana kita sajikan video-video yang gratis pun banyak ya, yang update teknik ada di sana ya. Ini terlihat ya, kalau teman-teman semangat begitu membuka, ilmu saya kedaluarsa ini, wah ini masih pakai model jadul-jadul ya. Alhamdulillah luar biasa kondisi malam hari ini teman-teman ya, sampai jam berapa ini ya, sampai jam sekian masih teman masih on, insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih dari 400-500 teman-teman Hafstuper terlihat sekali semangat belajarnya luar biasa ya. Pesan dari saya, terus pelajari keilmuan Pas Al-Kaso ini ya, karena keilmuan ini terus berkembang ya seiring dengan banyak kasus di lapangan ya. Kemudian update ilmu-ilmu kalian ya. Kemudian saling sharing ya, saling sharing dengan teman-teman yang lainnya. Dan khusus untuk materi malam hari ini, materi benjolan ini adalah materi yang menarik jika kita ngomongnya case per case ya. Oleh karena itu saya pesan kepada teman-teman semuanya, pelajari terus ya, karena untuk menjadi pastuper yang memang bisa menangani kasus benjolan ini, yang pertama dia harus paham kaidah basic ya, seperti yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dia memang harus tahu betul ya masalah penyebab munculnya benjolan. Setiap benjolan dia tahu penyebabnya. Oh ini penyebabnya karena ini, oh ini karena getah beningnya, oh ini enggak, ini hanya kelenjar lemaknya, oh ini enggak, ini karena pelintiran. Dia harus tahu ya, dia harus memahami tentang sistem peredaran darah, kemudian getah bening. Dia juga harus paham masalah biomekanika, terutama pelintiran ya. Kemudian berikutnya terus upgrade keilmuan kita ya, ada P2, ada bambu spine ya, ada kaidah menjauh dan mendekat, kemudian ada kaidah putar rusuk dan teknik lokal di area rusuk. Ini juga sangat penting untuk dikuasai untuk teman-teman yang ingin menguasai lebih dalam tentang masalah benjolan.